Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sunyi Sepi. Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Rumah Kuntilanak, yang sebelumnya sudah saya ceritakan di bagian 1 atau part yang pertama. Cerita ini ditulis oleh @restuwiraatmaja. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya teman-teman. Yuk, daripada berlama-lama langsung saja kita lanjutkan cerita bagian yang kedua. Aku lupa menutup pintu, ucapku ketika mengetahui pintu kamar masih terbuka lebar. Rasanya tidak etis untuk mengganti pakaian, namun keadaan pintu kamar masih terbuka dengan lebar. Di saat aku ingin menutup pintu, aku mendengar suara orang tertawa lirih dari arah kamar mandi. Aku kira itu adalah suara burung milik kakek. Memang kakek juga memelihara burung dan menaruhnya di belakang rumah. Namun entah mengapa suara itu tidak menunjukkan kepada suara burung yang dimaksud. Suara apa itu? Tanyaku sambil mencari arah suara. Semakin aku mendekat, suara itu semakin lirih. Semakin aku menuju ke arah suara itu, badanku gemetaran dan keringatku bercucuran. Namun rasa penasaran ini bisa-bisanya mengalahkan rasa takutku. Halo? Siapa di sana? Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka. Aku terkejut melihat pintu yang sudah kututup rapat terbuka dengan sendirinya. Siapa di sana? Secara spontan sosok kuntilanak menengok perlahan. Tangannya perlahan keluar secara lambat sambil menunjukkan kukunya yang tajam. Kuntilanak itu tersenyum ke arahku sambil mengarahkan wajahnya yang berbentuk menyeramkan dan penuh akan luka bakar. Aku perlahan mundur, namun kakiku sangat berat. Entah kenapa mulutku seperti terkunci. Sosok itu mendekatiku secara perlahan. Tubuhnya bergerak-gerak seperti tidak mampu menyeimbangkan. Kedua tangannya mengarahkan secara lurus ke arahku seperti hendak mencekik pangkal leherku yang sedikit panjang ini. Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Seperti ada energi yang menahanku seketika. Jantungku berdegup kencang. Bahkan nafasku juga tidak normal. Sedikit kacau karena melihat sosok itu mendekatiku dengan wajah yang mengerikan. Kek, ucapku memanggil nama kakek yang mungkin bisa menyelesaikan masalah ini. Aku sangat takut kala itu. Rasa takutku mengalahkan segalanya, menimbulkan ketidaksinkronan seluruh anggota tubuh hingga bertekuk lutut kepada ketidakyakinan. Karena aku tak mampu menahan rasa takutku, aku pun sedikit melemas dan tak sadarkan diri. Aku memiliki sebuah kebiasaan buruk. Jika berada di dalam tekanan tubuhku akan merespon dan bekerja menjadi tidak karuan. Dari hidungku keluar darah. Aku mimisan. Aku memperhatikan sosok itu yang masih terus menuju ke arahku secara abstrak. Tidak jelas dan terlihat absurd, namun di saat aku ingin terjatuh, seseorang menahanku dan menutup mataku dengan kedua tangannya yang sudah keriput. Sangat familiar bau tangan dan bentuknya yang tidak sama dari kebanyakan orang. Roni, tidur. Kedua tangannya mengusap mataku sambil membacakan sesuatu yang kusebut sebagai mantra. Setelah itu aku tidak ingat lagi apa yang sedang aku lakukan. Aku hanya ingat ketika seluruh keluargaku dan kakek sudah berada di kamar dan menahanku untuk tidak terbangun dulu. Bu, kok aku ada di kamar? Tadi kan aku ada di belakang, tanyaku. Kamu barusan pingsan, kakek menemukan kamu sudah tergeletak. Katanya kamu mimisan. Beneran? Tanya ibu. Aku menatap wajah ibu yang panik. Safira dan bapak memandangku dengan pandangan yang tidak biasa. Kamu lihat apa, Ron? Tanya bapak. Pak, Roni mau pulang, tangisku. Bapak mencoba memijatiku, sedangkan ibu, ia pergi keluar kamar hendak mengambil sesuatu. Kini Safira berada di sisiku. Kita nggak mungkin pulang sekarang, mungkin esok hari. Itu juga jika kondisi memungkinkan. Sekarang kamu beristirahat, tenangkan pikiranmu sejenak, ucap bapak. Ibu membawakan air hangat dan kain. Tubuhku tiba-tiba demam tinggi.
Apa mungkin karena efek kaget melihat sosok itu? Seharusnya kamu nurut sama ibu. Coba kalau kamu langsung ke ruang makan dan makan bersama kami. Tidak mungkin kamu akan seperti ini. Kita ini pendatang, harus menghormati tuan rumah, ucap ibu sambil mengarahkan kompresan ke dahiku yang suhu tubuhnya tiba-tiba naik. Kak, kakak nggak apa-apa kan? Tanya Safira. Aku tersenyum mendengar suara lembut adikku yang peduli dengan keadaanku sekarang. Kakak nggak apa-apa Safira, nanti juga sembuh, jawabku setelah mengkompres dahiku. Ibu kemudian keluar kembali bersama bapak. Safira memandangi ibu dan bapak yang sudah keluar kamar. Ada apa Safira? Tanyaku. Kakak betah nggak di rumah ini? Tanya Safira kepadaku. Aku terdiam. Ingin rasanya menjawab tidak betah. Namun apa daya tekanan yang aku peroleh tidak sebanding dengan mental yang kupunya. Sebenarnya kakak nggak betah kan? Sambung Safira. Kakak betah kok. Cuma tadi ada beberapa gangguan yang buat kakak takut aja, jelasku. Safira mengambil boneka gendis yang berada di dekatnya. Gendis bilang, rumah ini penuh setan, ucap Safira. Gendis bilang gitu. Iya kak, katanya setannya jahat semua, gangguin orang-orang yang datang ke sini, jelas Safira. Emang gak bisa dihilangin setannya? Tanyaku. Bisa kak, jawab Safira. Aku merasa Safira berubah seketika, seperti ada yang ingin berkomunikasi denganku lewat tubuh Safira. Jika tuan peliharaan atau kakek belum meninggal, kalian semua tidak akan keluar dari sini. Suaranya berubah menjadi suara wanita berusia 70 tahunan. Rasanya suara itu sangat familiar di telingaku. Nek, tanyaku. Nenek merasuki tubuh Safira lewat boneka gendis yang berada di dekatnya. Peliharaan kakekmu itu yang sudah membunuhku, jelas nenek. Safira kemudian tersadar. Kak, tadi itu apa? Tanya Safira kepadaku. Aku berusaha untuk bangkit, namun tubuhku belum mampu untuk memberitahu sesuatu kepada Safira mengenai kebenaran yang terjadi. Kamu tahu dek, boneka gendis itu adalah petunjuk dari rumah ini, ucapku. Boneka gendis kak? Tanya Safira sambil memegang boneka gendis. Hatiku pun bimbang, ingin rasanya memberitahu kepada Safira. Namun apa dia mengerti jalan pikirku mengenai kakek? Safira, kakak mau bisikin sesuatu. Safira mendekatkan telinganya ke arahku. Aku pun memberitahu kepada Safira mengenai boneka gendis. Nenek masih ada, dia berada di boneka gendis, ucapku. Safira pun terkejut mendengar ucapanku. Ia pun memandangi boneka gendis. Kak, jadi yang merasuki Safira, potong Safira. Itu nenek, jawabku. Baru saja kami membahas mengenai nenek, sekelebat bayangan putih melewati kamar. Apa itu kak? Tanya Safira. Tiba-tiba saja Safira menjadi orang yang penakut. Safira takut kak, ucapnya. Sebuah tangan seperti sama yang dilihat oleh Roni di kamar mandi kembali muncul. Jari jemarinya yang panjang dan kukunya yang sangat tajam menyentuh daun pintu kamar. Aku langsung terduduk, entah dari mana tenaga yang aku dapatkan. Yang pasti tubuhku merespon dengan cepat. Safira langsung memelukku begitu tangan itu memperlihatkan kepada kami dengan jelas. Secara perlahan wajah sosok itu diperlihatkan. Ah! Safira berteriak dengan kencang. Aku kembali mimisan dan langsung tak sadarkan diri. Teriakan Safira pun membuat ibu dan bapak berlari ke arah kamar. Roni! Teriak ibu yang melihat kondisiku kembali drop seperti awal mula. Bu, kita harus keluar dari sini, jelas bapak. Tapi ini sudah malam pak. Safira menangis kencang. Sayang, kamu lihat apa? Tanya ibu kepada Safira. Setan, jawab Safira. Suara langkah kaki menggunakan sendal bakyak terdengar dari kejauhan. Suasana menjadi horor ketika kakek muncul dengan menggunakan baju jawi jangkep. Mereka terbangun.
ucap kakek dari daun pintu. "Mereka siapa, kek?" tanya ibu. "Mereka yang disebut dengan penunggu lama dari tempat ini. Aku telah lama mengurungnya. Namun anakmu Safira, dia membukanya kembali," jelas kakek. Bapak mendekati kakek. Mereka berdua cekcok dan saling berdebat terhadap awal mula masalah ini muncul. "Kenapa kakek tidak bilang dari tadi jika tempat ini sangat angker? Roni dan Safira itu perasa. Mereka berdua bisa merasakan hal itu," jelas bapak. "Sudah kubilang kan, kalian seharusnya tidak menginap di rumah ini. Resikonya harus kalian tanggung sendiri," jelas kakek. "Roni, bangun nak," suara ibu terus memenuhi kepalaku. Aku terbangun tepat di saat darah mimisan itu berhenti. "Kakak," ucap Safira. "Alhamdulillah Roni sudah baikan," jelas ibu. Bapak menengok ke belakang dan kembali menatap wajah kakek dengan tatapan marah. "Kami akan pergi dari tempat ini," jelas bapak. "Tidak akan bisa. Mereka sudah mengelilingi rumah ini sejak tadi," jelas kakek. "Sialan," teriak bapak. Kakek mendekatiku secara perlahan. Sepertinya kakek mengetahui solusi yang harus ia lakukan. Hanya ada satu solusinya. Tepat di Selasa Kliwon ini, aku biasa melakukan ritual. Namun, untuk melakukan ritual itu, ada bayaran yang harus kita tanggung. Kakek mengelus-elus pipiku secara perlahan. "Kamu tahu kan, mengapa aku melarang kamu untuk menuju ke kamar itu? Apa kamu tidak sadar? Semenjak kamu mandi tadi, adikmu ini telah berkunjung ke sana terlebih dahulu," ucap kakek. Aku menatap Safira dengan penuh pertanyaan. "Maafin Safira, Kak," ucap Safira sambil menangis. "Adikmu memasuki ruangan itu tepat di saat aku lupa menaruh kuncinya ke tempat semula. Kunci itu masih menempel di pintu. Ia membuka ruangan itu," ucapnya sambil menatap Safira. "Benar kan, Cah Ayu?" senyum kakek. Safira ketakutan. Ia langsung memelukku. Namun aku sendiri merasa tidak sudi mendapatkan pelukan dari Safira. Ada rasa kecewa yang aku temukan dalam dirinya hingga masalah ini menyulut menjadi api masalah yang sangat besar. Malam ini akan kucoba untuk menutupnya. Bila gagal, tinggalkan aku sendiri, karena ini adalah angonku atau peliharaanku, ucap kakek. Ia berjalan ke arah ruangan yang dimaksud. Bapak langsung menyuruh ibuku untuk membereskan semua barang-barang. "Kita harus pergi secepatnya dari tempat ini," jelas bapak. "Pak, apa nenek meninggal karena kakek?" tanyaku. "Apa maksud kamu?" tanya bapak. "Boneka gendis yang memberitahuku. Ia merasuki Safira dan mengatakan hal itu kepadaku," jelasku. Bapak pun menatap boneka gendis. Nenek meninggal karena perbuatannya sendiri. Kakek menanggung beban yang ia terima karena yang memelihara kuntilanak-kuntilanak itu adalah nenek sendiri. Dan ruangan itu adalah tempat ritual nenek, jelas bapak. "Kenapa bapak tidak bilang dari tadi?" kesalku. Bapak mendekatiku. Ia mencium keningku dan mengatakan, "Roni, bapak tidak mau liburan kita kacau hanya karena kalian berdua takut. Maafkan bapak ya. Bapak salah. Bapak yang telah membuat kesalahan karena memaksa kalian untuk menginap di rumah ini," jelas bapak. Bapak kemudian melanjutkan memasukkan seluruh barang-barangnya. "Kita harus segera pergi dari tempat ini," jelas bapak. "Tapi kakek," tanyaku. "Kakek akan baik-baik saja," jelas bapak. Baru sesaat kami berbicara sebentar, Safira berjalan terlebih dahulu. "Sayang, kamu mau kemana?" tanya ibu. Aku dan bapak merasakan perbedaan jalan yang Safira lakukan. Sepertinya ada sosok yang merasuki Safira. Suara ringikan tawa memenuhi ruangan. "Pak, itu bukan Safira," jelasku. Ibu berlari ke arah Safira dengan tujuan menggapainya terlebih dahulu. Kini mereka berdua sudah berada di luar kamar. "Bu, itu bukan Safira," teriakku. Bapak hendak menggapai ibu, namun pintu kamar dengan seketika tertutup dengan rapat.
Secara bersamaan, tawa itu melengking dan memenuhi telingaku. "Pak, telinga Roni sakit," teriakku. Bapak langsung mengarahkan tangannya ke telinga Roni. Suara tawaan itu bisa saja membuatku mimisan lagi. Entah bagaimana keadaan Safira dan ibu yang berada di luaran. Namun aku melihat betapa kuatnya bapakku menahan beban seberat ini. Tanganku memegangi kedua tangan bapak. "Tahan Roni, suaranya masih ada," ucap bapak. Di luaran sana orang berpikir bahwa liburan di tempat kakek adalah pilihan yang tepat. Namun bagaimana rasanya jika tempat ini menjadi sebuah mimpi buruk bagi kita semua? Bila tawaan itu hilang, tubuhku bisa merespon dengan baik. Artinya kepalaku tidak lagi berat. "Alhamdulillah, suaranya hilang," ucap bapak. "Pak, Safira sama ibu di mana?" tanyaku. Bapak kemudian mencoba untuk merangkulku agar bisa berjalan. "Kamu bisa jalan?" tanya bapak. Aku menggeleng-gelengkan kepala. Sesaat setelah bapak membangkitkanku, pintu terbuka dengan sendirinya dan hanya meninggalkan boneka gendis di luaran. "Pak," ucapku. Bapak merangkulku dan memaksaku berjalan walau terasa sakit. Kami mengambil boneka itu dan menengok ke kanan kiri. Aku melihat 3 atau 4 bayangan berdiri tegap di luar. "Pak, itu apa?" tanyaku sambil menunjukkan ke arah bayangan yang terhalang jendela dan gordin rumah. Bapak mengarahkan tangannya ke arahku. "Ayo cari ibu dan Safira." Bapak dan aku menuju ke ruangan yang dipercaya sebagai ruangan pantangan itu. Namun aku melihat ibu dan Safira sedang terduduk di ruang tamu. "Ibu, Safira?" tanyaku. "Mereka bukan ibu dan Safira," jawab bapak. Aku menatap bapak. Bapak menggeleng-geleng kepala dan berkata, "Mereka hebat memanipulasi mata manusia. Mereka membuat keraguan dan keresahan. Ibu dan Safira bersama kakek." Dan benar saja, ketika aku menengok kembali ke arah ruang tamu, mereka berdua sudah menghilang. Kami memasuki ruangan itu yang sudah tidak terkunci. Sesaat aku melihat 3 orang sedang terduduk. Mereka adalah kakek, ibu, dan Safira. "Duduklah, mereka sengaja memisahkan kita semua. Pejamkan mata kalian." Aku menutup mataku. Kakek memulai ritual itu. Ia pun kemudian menunjukku dan berkata, "Boneka ini adalah penyebab mereka semua kembali datang. Nenek tidak mau kita semua selamat," ucap kakek. Kakek menusuk-nusuk boneka itu. Kami seperti berada di sebuah tempat yang tidak berpenghuni. Rasanya sangat tentram, namun aku juga diperlihatkan sebuah perjalanan nenek ketika awal mula melakukan ritual itu. Nenek masih mempercayai kekuatan roh jahat sebagai pelindung rumahnya. Ia menaruh banyak sekali simpanan di tiap sudut rumah dan itu tak bisa diambil kembali. Selanjutnya, nenek melakukan hal itu demi kepentingannya. Suatu hari ketika roh jahat yang menjaga rumah nenek memberontak, mereka semua menyerang tuannya. Hingga akhir hayatnya, nenek masih tergantung dalam sesuatu yang bisa dibilang sebagai karma. Dan kuntilanak-kuntilanak yang mendiami rumah nenek merupakan peliharaannya. Akhirnya hingga kakek yang menutup mereka. Itulah alasan kakek tidak ingin bapak menginap di rumah. Karena mereka akan lebih senang dengan orang-orang yang bisa merasakan keberadaannya. "Buka mata kalian semua," ucap kakek. Kami pun membuka mata secara bersamaan. "Kakak," ucap Safira. Aku pun tersenyum. "Mereka telah hilang, tapi mereka masih berada di sekitar sini. Aku sarankan kalian segera pergi," ucap kakek. "Kita akan pergi asalkan kakek juga pergi," jelas bapak. "Aku tidak akan pergi kemana-mana. Mereka adalah peliharaanku. Jika aku ikut, mereka juga akan ikut. Aku lebih baik jika aku berada di sini bersama dengan mereka," jelas kakek. Kakek pun menatap ke arahku dan berkata, "Sosok yang kau temui di kamar mandi adalah bentuk dari roh jahat yang menyelimuti nenekmu," ucap kakek.
Safira pun melihat boneka gendis telah ditusuk-tusuk banyak jarum. "Gendisnya," ucap Safira. "Boneka gendis adalah perantara sosok itu. Aku telah menguncinya. Kelak jika boneka ini ditemukan kembali, berarti mereka keluar lagi," jelas kakek. Kakek mengambil boneka itu. "Untuk sementara boneka ini akan disimpan di tempat yang aman," senyum kakek. "Baru kali ini aku melihat senyum kakek yang sangat manis. Kalian harus segera pulang," ucap kakek. Kami pun langsung membawa barang-barang kami dan bersiap diri untuk meninggalkan kakek. Bapak langsung memanaskan mesin mobil. Aku menjaga Safira. Ibu memasukkan semua barang-barang ke dalam mobil. Kakek mendekatiku dan Safira. Rumah ini disebut dengan rumah kuntilanak karena hampir yang menempati rumah ini adalah kuntilanak, senyum kakek. "Mobil sudah siap," teriak bapak. Kami pun pamit pada kakek. Kakek melambaikan kedua tangannya ke arah kami. Setelah kami telah masuk ke dalam mobil, Safira menutup matanya dan meringis ketakutan. "Kamu kenapa, Dek?" Bapak dan ibu pun menengok ke arah Safira. "Ada apa, Safira?" tanya bapak. "Pak, di sebelah kakek banyak kuntilanaknya," jelas Safira. Bapak dan ibu saling menatap. Kami pun meninggalkan tempat itu. Namun kisah ini belum selesai. Selama 15 tahun kami pun tidak pernah berkunjung ke tempat itu dan kakek telah meninggal dunia. Kejadian yang mengerikan kembali terulang. Dan cerita yang menakutkan dan menyeramkan yang dialami oleh Roni dan keluarganya ketika berlibur di rumah kakeknya pun selesai. Terima kasih sudah mampir di channel Sunyi Sepi dan menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa tulis kritik dan saran agar channel ini lebih berkembang. Tekan tombol like, komen, share, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video kisah misteri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.